anak-anak kelas 1B, bagaimana keadaan kalian? Semoga selalu sehat dan semangat belajar ya. Nah, pada hari ini kalian belajar dari rumah. Walaupun belajar di rumah, kalian harus tetap semangat ya. Nah, pada hari ini Ibu Guru akan memberikan materi dan latihan melalui virtual. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, silakan anak-anak baca terlebih dahulu buku pelajaran di jadwal hari ini ya. Baiklah anak-anak, semangat belajar. Oke anak-anak, hari ini kita akan pelajari mata pelajaran seni budaya, yaitu pada materi seni teater. Nah, sebelumnya kita telah mempelajari yaitu tentang serunya bermain pantomim. Ya, anak-anak masih ingat apa itu pantomim? Nah, nanti bisa dilihat kembali ya di catatan yang telah Ibu Guru berikan. Nah, waktu ini juga kita telah mempelajari yaitu tentang ekspresi dan mimik wajah, bagaimana saat ekspresi senang, bahagia, sedih, takut, cemas, dan lain sebagainya. Nah, itu semua juga bisa kita rasakan atau bisa kita lihat dalam pertunjukan bermain peran anak-anak ya. Nah, seperti yang telah kita lihat di sini. Silakan anak-anak lihat di sini di layarnya. Terdapat mereka sedang bermain peran di atas panggung. Anak-anak, coba Bu Guru mau bertanya. Apakah ada yang pernah melihat sebuah pertunjukan? Nah, pasti ada ya, salah satu di antara kalian. Nah, di dalam memerankan sebuah peran, pasti kita harus menampilkan dengan baik. Nah, sesuai dengan karakter yang kita dapatkan. Misalnya saja, seperti yang ada di gambar, ada yang berperan sebagai gajah, ada yang sebagai kupu-kupu, atau ada juga yang sebagai pohon. Nah, dari karakter-karakter yang berbeda, kita harus memerankannya dengan cara yang berbeda juga. Misalnya saja, peran. Nah, salah satu contoh kegiatan bermain peran yang paling sederhana yaitu saat kita berkenalan kepada teman ataupun orang yang kita baru kenal ya. Anak-anak pernah berkenalan dengan teman? Ya, tentu pasti pernah ya, apalagi teman baru ya. Nah, sekarang coba kita lihat di sini. Nah, tentunya kalian memiliki banyak sekali teman. Ada teman dari suku lain, bahkan ada juga teman yang berbicara dengan bahasa daerah yang berbeda-beda. Anak-anak, apakah kalian pernah mengalaminya? Misalnya saja, kalian punya teman di sekolah atau di rumah, dia menggunakan bahasa daerah, misalnya saja bahasa Bali, bahasa Jawa, dan lain sebagainya. Nah, dari keberagaman bahasa yang kita miliki, kita harus bisa menerima dengan baik ya anak-anak ya. Itu adalah sebuah contoh dari rasa toleransi. Nah, supaya kita tidak susah jika ingin berkenalan kepada teman, supaya semuanya mengerti dengan bahasa yang kita sampaikan, kita harus menggunakan bahasa Indonesia terlebih dahulu ya, supaya teman yang kita ajak berbicara juga mengerti apa yang akan kita tanyakan. Nah, selanjutnya Ibu Guru akan memberikan bagaimana cara memperkenalkan diri dan bertanya nama ataupun yang lainnya kepada teman dengan baik dan santun. Oke, tetap disimak dengan baik ya. Nah, jadi saat kita berkenalan, ada beberapa sikap nih yang kita harus patuhi saat kita ingin berkenalan kepada teman ataupun orang baru. Misalnya saja, yang pertama tersenyum ketika berkenalan. Kemudian sapa teman dengan ramah anak-anak ya. Jadi tidak boleh teriak-teriak jika ingin berkenalan kepada teman baru. Kemudian perkenalkan namamu terlebih dahulu. Dan yang terakhir tanyakan keadaan. Misalnya tadi temannya kalian itu berangkat ke sekolahnya sama siapa ya, atau apapun yang ingin kalian tanyakan. Nah, ini juga bisa kalian lakukan saat kalian bermain peran anak-anak. Nah, jadi saat kalian bermain peran, ceritanya paling sederhana yaitu tentang kalian
berkenalan kepada teman. Jadi ini bisa nanti kalian coba ya kepada teman kalian di rumah ataupun di kelas nantinya. Baiklah anak-anak, sekarang guru memiliki salah satu contoh cara memperkenalkan diri nih. Mari kita simak bersama-sama ya. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dika. Halo, selamat pagi. Nama saya Ami. Apa kabar, Ami? Kabar baik. Bagaimana denganmu? Nah, anak-anak, jadi inilah salah satu contoh kegiatan berkenalan ya. Jadi ini bisa kalian terapkan saat kalian bertemu dengan teman baru ya, mau di sekolah ataupun di rumah kalian. Nah, ini juga bisa jadi salah satu bahan untuk kegiatan bermain peran nantinya anak-anak ya. Nah, jadi anak-anak bisa mencobanya di rumah. Mungkin saja dengan saudara kalian juga boleh ya. Anak-anak hebat, kita perlu belajar gerak wajah. Kita dapat menggunakan cermin untuk melihat gerak wajah kita. Cobalah amati gerak dan bentuk wajahmu di depan cermin ya. Apakah berbeda antara tersenyum atau sedih? Nah, dalam teater kita perlu berlatih menyanyi sambil bergerak. Lakukan gerakan sesuai dengan lagu yang dinyanyikan. Ayo nyanyikan lagu di samping ini ya anak-anak hebat. Lalu bergeraklah sesuai lirik lagu. Yuk kita nyanyi bersama-sama ya. Lagu tersebut berjudul Naik Kereta Api, ciptaan Ibu Sud. Naik kereta api, tut tut tut. Siapa hendak turun ke Bandung, Surabaya? Bolehlah naik dengan percuma. Ayo kawanku lekas naik, keretaku tak berhenti lama. Pernahkah kamu menonton pertunjukan anak-anak hebat? Nah, pertunjukan yang kamu tonton memiliki judul, tokoh, dan percakapan. Nah, hal-hal yang dapat dilakukan saat menonton pertunjukan yaitu: yang pertama, meniru ucapan sederhana salah satu tokoh. Lalu yang kedua, meniru gerak wajah salah satu tokoh. Dan yang ketiga, meniru gaya bergerak salah satu tokoh. Anak-anak hebat, sebelum bermain pertunjukan, kita melakukan persiapan. Persiapan yang dilakukan sebelum bermain pertunjukan yaitu: yang pertama, persiapan diri. Lalu, paham cerita yang dipentaskan. Selanjutnya, hafal kata-kata yang diucapkan. Kemudian, ingat gerakan yang dilakukan dan bermain pertunjukan. Anak-anak hebat, senang atau sedih dapat terlihat dari gerak wajah seseorang. Nah, ketika bergerak dan merasa senang, wajah tampak tersenyum. Ketika bergerak dan berasa sakit, wajah tampak cemberut. Ada senang, ada gelisah, terkejut, kesal, dan malu. Ada juga marah, jengkel, heran, dan sedih. Yuk, sekarang kita bermain tablo ya anak-anak hebat. Sebenarnya apa itu tablo? Tablo dapat disebut juga drama bernarasi.
Jadi di sini dalam bermain tablo ada pemain yang bercerita. Ada juga pemain yang memperagakan gerak tubuh. Dalam tablo pemain tidak berbicara ya anak-anak hebat. Masih ingatkah kalian apa yang sudah kita pelajari hari ini anak-anak hebat? Hari ini kita telah belajar mengenal teater. Gerak dan bentuk wajah dapat diamati dengan cermin. Persiapan sebelum pertunjukan adalah persiapan diri, paham cerita yang dipentaskan, hafal kata-kata yang akan diucapkan, mengingat lagi gerakan yang akan dilakukan, dan bermain pertunjukan. Senang atau sedih dapat dilihat dari gerak wajah seseorang. Dalam bermain tablo ada pemain yang memperagakan gerak. Ada juga pemain yang bercerita. Dalam tablo pemain tidak berbicara. Baiklah anak-anak, bagaimana tadi materi tentang seni teater? Semoga anak-anak cukup paham dan mengerti ya. Baiklah, hari ini Ibu Guru memberikan latihan soal terkait tentang materi seni teater. Anak-anak dapat mengerjakannya di buku tulis ataupun di buku gambar ya. Tugasnya yaitu anak-anak membuat paling sedikit 4 contoh mimik wajah ataupun ekspresi wajah. Nanti anak-anak boleh mewarnainya sesuka hati kalian. Ya, nanti Ibu Guru tunggu tugas kalian saat kita sudah sekolah kembali ya. Baiklah anak-anak,